Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama kami bertiga, yang mana kami bertiga merupakan kelompok yang dibentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah. Mata kuliah apa, Bung? Kebijakan perburuhan dan hubungan industri. Yang didosen oleh Bapak siapa? Pak Koen Zopi. Jadi di sini kami akan mengambil tema tentang apa, Jol? Tentang pemberhentian hak kerja Ya. dengan PHK. PHK, pemutusan hubungan kerja. Di sini kami akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farahul Tihan dengan nomor induk mahasiswa 20050100022 dan kawan saya Dengan saya Arsendri 2015010127. Dengan saya Zainal dengan NIM 200501143. 3. Baiklah, selanjutnya kami akan langsung ke pembahasan materi. Oke, yang pertama kami akan membahas tentang apa itu hubungan antar pekerja atau buruh. Yang mana, Bung? Apa itu, Bung? Hubungan antar pekerja dan buruh? Terima kasih Bung Farahul. Ya. Hubungan antara pekerja atau buruh dan pihak yang pemberi kerja yaitu perusahaan tentu sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia melalui aturan yang tertera dan dipatuhi oleh pekerja dan perusahaan masing-masing pihak terkait satu sama lain, sehingga ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun hubungan tenaga kerja dan perusahaan tidak selalu dalam keadaan kondusif. Ada permasalahan tenaga kerja yang melibatkan dimensi ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan politik. Ya. Jadi sini, Rif, salah satu masalah ketenaga kerjaan itu apa, Rif? Ya, salah satunya yaitu masalah ketenagaan yang pastinya itu oleh pekerja yaitu pemutusan hubungan kerja atau sering disebut PHK. Pengakhiran hubungan kerja ini karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagaan kerja. Jadi, Bu, itu ada namanya pemutusan hubungan kerja. Yang mana pemutusan hubungan kerja itu antara pekerja dengan perusahaan itu putus kontrak, begitu, Bung? Iya, kiranya gitulah. Karena yang teratur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bukan begitu, Kajol? Betul. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa, Bung? Definisi pemutusan hubungan kerja. Ya, definisi hubungan kerja akan dijelaskan oleh Arif. Silakan, Arif. Baik, sedikit menjelaskan tentang definisi pemutusan hubungan kerja atau yang disebut PHK tadi. PHK adalah salah satu hal dalam dunia ketenaga kerjaan yang harus dihindari dan tidak diinginkan oleh para pekerja atau buruh yang masih aktif bekerja. PHK ini dilakukan tentu atas alasan yang jelas dengan konsekuensi yang berbeda-beda. Misalnya PHK pekerjaan menerima pesangon, penggantian hak dan penghargaan masa kerja meskipun telah diatur dalam undang-undang. Persoalan PHK selalu menjadi perdebatan, ada pihak yang merasa dirugikan atas PHK tersebut. Nah, gini, Bung. Jadi, perdebatan atas PHK ini banyak, Bung. Jadi ada juga yang mempersoalkan tentang merasa dirugikan. Jadi ada pihak perusahaan, betul tak, Jod? Ada pihak-pihak dari pekerja yang merasa dirugikan terhadap pemutusan hubungan kerja ini. Oke, tadi setelah kita bahas tentang pemutusan hubungan kerja, Definisinya, ya. definisinya, selanjutnya kita akan bahas tentang dasar hukum pemutusan hubungan kerja. Apa itu, Bung Farahul? Jadi dasar hukum pemutusan hubungan kerja itu sangat banyak, Bung. Ya, salah satunya itu bab 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, waktu kerja dan istirahat, alih daya serta PHK. Penyebab hubungan pemutusan hubungan kerja itu ada, kalau tidak salah, ada 6 macam, Bung. Yaitu 1. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja atau buruh. Jadi yang pertama ini tentang bagaimana perusahaan itu tidak menerima lagi pekerja. Jadi tidak menerima pekerja dan pekerja itu tidak bisa melanjutkan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Jadi kalau ada perusahaan yang kira-kiranya akan rugi atau bangkrut, dia akan mengalami yang namanya pengurangan pekerja, Bung. Jadi kalau banyak pekerja dia tidak akan bisa upah, tidak? Melakukan PHK. Ya, macam PHK. Jadi yang selanjutnya itu perusahaan tutup yang disebabkan karena mengalami kerugian secara terus-menerus. Ini lebih parah daripada yang tadi, karena dia tutup. Selanjutnya yang keempat, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh. Kalau yang keempat nih dari pihak pekerja itu sendiri yang ingin berhenti. Itu kalau bahasa kita tuh resign. Dia resign dari itu, bukan kami diberhentikan. Tapi ingin kehendak hati sendiri. Ya, Mungkin karena ada pekerjaan yang lebih baik lagi ataupun betul tuh kata Aris. Jadi mungkin dia keluar secara sendirinya. Yang kelima, buruh atau pekerja melakukan tindakan kekerasan atau melanggar perjanjian kerja dengan perusahaan. Inilah jatuhnya ke kriminal. Ya, pantas lah kalau diberhentikan kan. Jadi yang terakhir yaitu pekerja buruh memasuki usia pensiun atau pekerja buruh meninggal dunia. Kalau yang ini, Bung, berat kita. pasti. Sudah pasti, karena kalau dia meninggal tak bisa kerja lagi, Bung. Apalagi kerja, kan? Apalagi di usia apa tadi? Usia pensiun. Jadi dia sudah tidak layak lagi kerja. Kalau bahasanya itu sudah tidak produktif untuk bekerja. Gitu, Bung. Kalau untuk dasar hukum pemutusan hubungan kerja dan penyebab pemutusan hubungan kerja. Oke, selanjutnya Riz, kita akan menjelaskan apa, Riz? Ya, setelah tadi hukum tadi, tentunya kita akan masuk tentang jenis-jenis pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bagaimana itu, Bung? Nih, Bung Zainal bisa jelaskan nih tentang jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Jadi di sini yang saya pahami jenis-jenis pemutusan hubungan kerja itu ada 4. Apa aja itu, Bung? Yang 4 ini adalah yang pertama dia PHK demi hukum. Yang kedua? Yang kedua PHK karena melanggar perjanjian kerja. Oh, jadi kalau dia melanggar perjanjian kerja itu bisa dipakai. Gitu. Karena kan setiap perusahaan itu ada perjanjian masing-masing antara pekerja dan perusahaan. Gitu. Oh ya. Jadi kalau dia melanggar, otomatis dia akan diberhentikan. Gitu. Karena di perusahaan ada aturan juga, Jalan. Dan yang ketiga PHK karena kondisi tertentu. Berarti Ya. itu kalau COVID itu masuk kondisi tertentu kan? Karena Ya, betul. karena pemasukan pun kurang, bayar gaji pun jadi susah kan gitu. Ya kan orang kan work from home kan? Ya, work from home, ya, betul. Yang keempat PHK karena sepihak. Ya, jadi sepihak nih yang saya dapatkan bisa dari perusahaannya, bisa jadi dari pekerjanya. Kerjanya. Sepihak ini dalam artian perusahaan memberhentikan pekerja atau pekerja yang mengundurkan diri, itu sepihak kan. Walaupun perusahaan tidak menginginkan dia mengundurkan diri, karena dia ini ingin mengundurkan diri, jadi dia mengundurkan diri ya. Betul. Jadi yang awak jelaskan tadi. yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang sepihak ini bisa jadi perusahaan yang yang memutuskan Yang, kontrak kerja ataupun dari kita yang pekerja ingin memberhentikan diri. ya, macam resign tadi kan. ya betul. Oke, selanjutnya di dalam PHK tadi pasti ada contoh-contoh kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya betul, Bung. Mungkin ada perusahaan yang memberhentikan atau gimana. Mungkin ini terkait contoh kasus ini bisa Aris jelaskan. Coba Aris jelaskan. Coba jelaskan. Baik, setelah kita menjelaskan tadi tentang definisi hukumnya kan, di sini kita akan menjelaskan tentang contoh kasusnya. Untuk contoh kasus dalam jurnal Moka dan Udana 2015 terjadi di PT Trikon Bangun Sarana adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi atau general construction. PT Trikon Bangun Sarana memperkenalkan kurang lebih 900 tenaga kerja, di mana 230 pekerja merupakan pekerja lepas atau buruh lapangan, di mana dengan adanya buruh lepas yang banyak, hampir 77% dari pekerja tetap mengakibatkan perusahaan PT Trikon akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan prosedur yang tidak mengikat terhadap pekerja. Oh, jadi itu contoh kasusnya ya? Ya, contoh kasusnya. Jadi dalam pelaksanaannya nih PT Trikon Bangun Sarana ini pernah melakukan hal mengenai pemutusan hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan.
sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik antara perusahaan dan buruh, sehingga banyak perselisihan. Ada hak-hak pekerja yang dituangkan dalam undang-undang mengatur tentang ketenagakerjaan. Jadi di sini pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Trikon tadi itu menghasilkan hal-hal yang kurang baik, John. Bukan atas persetujuan pertama atau ini, karena dia telah terlalu banyak mempekerjakan orang. Jadi dia merasa kelebihan pekerja, jadi dia melakukan pemutusan. Di sini Bung, contohnya tadi dijelaskan oleh Aris tadi, itu PT Trikon. Dari yang saya jelaskan tadi kan itu untuk contoh kasus. Jadi menurut Bung Rahul, apa yang dapat kita tarik kesimpulan? Mungkin di sini kan ada kesimpulan dari apa yang kita jelaskan tadi. Oh, jadi sebanyak-banyak yang kita jelaskan tadi, dari pengertian, definisi, dasar hukum, pemutusan, dan contoh kasus yang terakhir dijelaskan Aris Wahyudi tadi. Jadi ini kita dapat simpulkan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa PHK atau pemutusan hubungan kerja itu bukan bentuk pengakhiran hubungan kerja, karena suatu hal tertentu, Bung, yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Jadi pengakhiran hubungan kerja lah antara buruh dan pengusaha. Jadi pengusaha itu tidak dapat memberi upah atau menyuruh buruh itu lagi, dan buruh itu tidak dapat menerima upah atau bekerja untuk perusahaannya. Jadi PHK ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak ada konflik yang ditimbulkan karena PHK ini. Namun fakta di lapangan ada pihak yang merasa dirugikan, Bung. Ini pula, walaupun PHK ini istilahnya berasaskan kekeluargaan bahasa kita tadi kan, karena ada persetujuan masing-masing, cuman ada yang merasa dirugikan atas PHK ini. Jika PHK dilakukan secara tidak adil, mereka akan kesulitan mencari rezeki dan harus mencari pekerjaan baru yang dampaknya terhadap ekonomi jika pekerjaan tersebut menjadi pengangguran. Jadi PHK tadi merupakan dinamika sebuah organisasi perusahaan, dan jika pandangan mengenai PHK itu negatif, maka kurang tepat, karena PHK merupakan proses yang dialami semua karyawan, misalnya dengan pensiun atau kematian. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Mungkin ada tambahan dari Bung Rahul atau Bung Haris? Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel. Ini untuk edukasi, untuk pembelajaran kita. Ya, untuk pembelajaran kita. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari apa-apa yang kami sampaikan. Dan untuk Pak Koher, terima kasih telah memberikan tugas ini, karena kami telah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga untuk diri kami dan membagikan ilmu tersebut. Nampaknya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.